Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma an ja'al bashir alqahu ala wajhihi faratadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ada yang berpendapat fa-nya lil ibtida, lama bermakna hina, an zaidah litaukid, ja'a fi'il madhi, al-bashir fa'il dari ja'a. Yang menjadi bahasan kalimat an di situ ditinjau dari segi nahwu atau tata bahasa manusiawinya untuk mempermudah kita memahami dan mengenalnya. Tentu kalau bagi Allah mudah semua dan bagi orang yang alim mudah. An di situ zaidah. Tapi zaidahnya bukan berarti lalu dianggap tidak bermanfaat keberadaan an itu. Beda antara zaidah dengan ghairu naf'in kalimatnya. Hanya disebut dari segi bahasa pemahaman manusiawi pada umumnya itu dianggap tambahan, tapi di situ justru faedahnya, manfaatnya litaukid, an itu. Ini menjadi sumber perbedaan yang agak krusial atau tajam bagi yang salah paham. Lalu dituduh bahwa atau menuduh bahwa yang berpendapat bahwa an itu adalah huruf zaidah berarti telah menuduh bahwa Allah ini telah melakukan kesalahan, kecurangan, atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal mustahil. Jadi maksudnya itu sepertinya ini tambahan untuk mempermudah ay falamma fahinaja al-bashir begitu. Untuk mudahnya, memahami secara mudahnya, Quran itu sebenarnya mudah. Nggak ada yang terlalu sulit. Insya Allah apabila kita sambil belajar. Karena memang oleh Allah dipermudah. Tapi juga tidak boleh menganggap bahwa Quran itu sesuatu yang sangat mudah, remeh, tidak berharga, tidak perlu tidaklah. Jadi an itu adalah secara tafsir, secara gunanya, fungsinya adalah untuk taukid. Jadi sekilas seperti tambahan, tapi dia sangat bermanfaat yang berguna taukid. Untuk mudahnya, falamma anja al-bashir, ay fahina anja al-bashir. Atau yang paling mudah, fahina ja al-bashir. Oleh karena itu dalam tata bahasa itu ada ijaz, ada itnab. Ada bahasa yang singkat, intinya, pokoknya, maksudnya dari semua pembicaraan atau pidato atau khitobah itu, atau ceramah itu, ada yang memang perlu itnab. Itnab itu panjang lebar. Untuk mengantisipasi bagi orang yang sangat butuh penjelasan, tapi di sisi yang lain bisa dipadatkan. Begitulah kira-kira. Jadi tidak ada yang salah sih pada dasarnya. Hanya saja ada teman yang mudah menyalahkan pihak lain, lalu menganggap bahwa yang mengatakan bahwa an itu adalah huruf zaidah, itu dianggap sangat tidak benar atau sangat bodoh. Tidak lah.
Apalagi menyalahkan para mufassirin, ulama-ulama tafsir, kitab-kitab nahwu, tata bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya hanya kesalahpahaman saja. Jadi kata yang dari tata bahasa itu semacam sepertinya tambahan, kalau mau dipersingkat bisa. Karena Al-Quran itu bisa dipersingkat, bisa dipadatkan. Tapi dia tidak ada. Allah berfirman yang tidak ada gunanya itu tidak ada. Dan ulama tidak ada yang mengatakan bahwa satu huruf di Al-Quran tidak ada gunanya, itu tidak ada. Yang dimaksud tambahan itu maksudnya bisa dipadatkan kalau bahasa kita. Justru an itu gunanya litaukid. Ini dialog seperti ini yang baru-baru saja disampaikan oleh teman-teman di luar negeri seperti Al-Khayyali. Al-Khayyali ini ya terserahlah pilihan. Di Indonesia banyak pengikutnya. Jadi pada dasarnya itu hanya kesalahpahaman. Kita sampaikan di sini agar kita bisa memaklumi perbedaan dan saling menghargai bahwa itu sebenarnya kesalahpahaman saja. Dan Al-Khayyali ini adalah orang yang diantaranya kalau belum berubah dia berijtihad tidak percaya dengan siksa kubur, lalu tidak percaya dengan adanya hukum potong tangan meskipun itu ada dalam Al-Qur'an, dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Dan banyaklah di luar negeri ini yang pendapatnya tidak seperti biasanya, tapi banyak pengikutnya di berbagai negara. Jadi mulai dari sekarang kita mesti paham ayatnya sama, tapi ada kalanya cara memahaminya orang itu berbeda-beda. Nah, ketika kita banyak mendengar, melihat, memahami, mudah-mudahan kita lebih tawadhu, lebih dewasa, bisa lebih menghargai, memahami bahwa beda pemahaman tapi tidak bermusuhan. Kalau soal salah atau tidak kita serahkan kepada Allah, itu pilihannya mereka sendiri. Karena banyak sekarang yang tadinya orang tidak terang-terangan ya, bahwa dia itu pengikut Adnan Ibrahim, sekarang sudah mulai berani terang-terangan bahwa beliau ini membaca, menafsiri, memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu menurut atau mengikuti gaya metodenya Adnan Ibrahim. Kita tahu Adnan Ibrahim ini ya begitulah banyak yang berbeda dengan pada umumnya di tingkat dunia dan banyak yang meluruskan atau maksudnya yang berbeda, ya silahkan itu pilihan. Mudah-mudahan semakin banyak guru menambah ketawaduan kita. Intinya kembali lagi bahwa an itu ada yang berpendapat dari satu sudut itu adalah zaidah tapi sebenarnya itu litaukid. Lalu ada pihak-pihak yang salah paham dan lain sebagainya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.